anak-anakku sekalian, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pak tanya sekali lagi, apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, hari ini Pak akan absen dulu terlebih dahulu kelas ya pertama Al-Rifki bilang hadir. Ahmad Rizki Binan, Devi Satria, Dwi Aprianto, Destri Adinda, Eka Rizki, Febria Mona, Fitriana, Karunia Risma, ada Airan Najib, M. Arta, Iman, Mikael, Andre, Azhari, Naira Anjani, Nur Siti, Putri Ayu, Putri Ramadhani, Tri Raharjo, Yasmi, Zahra, Raisa, Ananda, Evan, M. Ali Ibrahim, Ica Yulianti, Ica Yulia, Yulia Anggraini, Nabila, Afrika, Feli Rinda. Ya. Baik anak-anak, alhamdulillah semuanya sudah tidak absen. Ya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa? Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Sebagai pertanyaan ya, coba siapa yang tahu artinya hijrah? Ya, sudah. Berikutnya Madinah adalah sebuah kota sebelumnya bernama, nah itu kota Yasrib. Nah, alhamdulillah ya. Kemudian apakah kalian tahu bagaimana kondisi kota Mekah, kota Madinah? Bagaimana kondisinya? Masih dalam keadaan jahiliyah atau bodoh. Ya. Baik, alhamdulillah sudah ada yang menjawab. Pertanyaan dijawab dengan bagus. Kali ini Pak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi tujuan itu kenapa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah.
Baik. Sekarang perintahnya buka halaman 78. Sudah dibuka? Sudah. Halaman 78. Kita mengamati gambar 5.3. Coba ada yang tahu gambar apa itu? 5.3 halaman 78. Coba kuat-kuat suaranya. Ya, peserta didik pindah sekolah. Siapa yang pernah pindah sekolah? Angkat tangan. Ya, cukup. Hijrah itu artinya pindah. Contoh, kalian duduk dari sebelah sini, kemudian pindah lagi ke sebelah kiri saya. Itu namanya hijrah. Tapi hijrah ini artinya hijrah dari yang tidak baik menjadi baik. Contoh, ada orang dulunya nakal, ya jarang sholat, sering galak ngatoi wong tua. Begitu dia dapat berkawan dengan yang baik, maka dia berubah. Berubah itu hijrah. Perilakunya harus berubah. Baik, halaman 78. Pak jelaskan dulu secara bahasa hijrah artinya memutuskan atau meninggalkan. Tadi sudah Pak sampaikan apa yang harus ditinggalkan, sesuatu yang tidak diinginkan. Ya. Kemudian sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah artinya apa? Nabila, baca Nabila. Ya, bersama sebagai pengikutnya dari Makkah ke Madinah. Terus Untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Makkah. ya. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk hijrah. Perintahnya dari Allah langsung karena penduduk Mekah tidak setuju dengan Nabi. Kalau seandainya Nabi itu menyebarkan agama Islam di Mekah, sehingga Nabi Rasulullah Muhammad SAW bersama pengikutnya diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy. Dulu sebelum di masa Rasulullah, bahwasanya orang-orang Quraisy itu adalah jahil. Apa arti jahil? Bodoh. Kalau bahasa Palembangnya bengak buyang. Contoh, di masa Rasulullah, sebelum di masa Rasulullah, maka sering terjadi penyiksaan, pembunuhan. Contoh, seorang ibu perempuan melahirkan bayi perempuan langsung dibunuh. Kemudian bayi laki-laki dibiarkan hidup. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW, Nabi diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak, ya. Nah, kemudian Madinah, sebelum bernama Madinah, apa namanya? Yasrib. Begitu Nabi datang ke Madinah, maka Nabi diterima. Kalau di Arab, anak-anak, orang Arab itu kasar-kasar, keras-keras. Beda dengan orang Madinah. Orang Madinah itu lembut-lembut, ucapannya lembut, kemudian perilakunya hebat, bagus dan lain sebagainya. Nah, kemudian Yasrib itu terletak di sebelah utara kota Mekah. Berapa jaraknya? Iya. Nah, kemudian apa yang menyebabkan Nabi hijrah ke Madinah? Ada yang tahu? Angkat tangan. Siapa yang tahu? Apa yang menyebabkan Nabi itu memutuskan hijrah ke Madinah? Angkat tangan.
baca. Kuat-kuat. Ya, untuk menyelamatkan diri dari kaum kafir Quraisy Mekah. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Coba lihat dulu. Apa yang menyebabkan Nabi hijrah ke Madinah? Lagi, baca. Iya, terus berikutnya apa lagi? Ya. Baiat. Pintar, sudah ada 3 orang. Terus, apalagi yang menyebabkan Nabi pindah? Angkat tangan, siapa yang tahu? Yang lain? Nah, baca. Iya, perintah Allah untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad. Sudah ada 4 orang. Ya, kalau begitu Pak kasih hadiah, berbagi. Kalau 4.000, 5 berarti berbagi. Coba yang jawab tadi berapa orang? Nah, 4 orang. Berbagi duit ini. Nah, siapa yang mau pegangnya? Nanti jajan sama-sama. Ya, Nabila. Nanti jajan sama-sama karena sudah menjawab pertanyaan. Ya, lagi orang 4 tadi. Ya. Oke. Nah, sekarang Pak jelaskan dulu apa yang menyebabkan Rasulullah Muhammad SAW hijrah. Sesungguhnya yang pertama dakwah Rasulullah kurang berkembang, ditolak oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu suka berperang. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, orang-orang Arab sebagian Timur Tengah suka berperang. Jadi tidak aneh kalau mereka suka berperang. Jadi hobi berperang. Mereka berperang menggunakan apa? Menggunakan senjata pedang, apalagi tombak, apalagi coba apalagi darju, panah, apalagi kendaraannya apa? Kendaraannya kuda. Bisa nggak pakai kambing? Bisa. Selain kuda apa lagi? Onta, apa lagi? Bagus. Apa lagi? Selain onta, gajah. Tidak. Ya harus pakai gajah. Dulu di masa Rasul begitu berperangnya. Ya. Yang kedua, karena peristiwa Baiat Aqabah, permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka. Jadi ketika Nabi itu mau pindah hijrah dari Mekah ke Madinah, permintaan orang Madinah, ya Muhammad, jangan dulu pindah kemana-mana karena kami ingin Nabi Muhammad beserta pengikutnya tinggal bersama kami. Ketika Nabi datang di Madinah, disambut dengan lagu Tola al-badru alaina, disambut dengan lagu-lagu nyanyi-nyanyian. Ya, kalian waktu lahir disambut gak? Disambut gak? Begitu lahir disambut dengan azan, iqamat, kemudian pakai yang bendera-bendera itu apa namanya? Kalau 7 hari dari lahir itu apa namanya? Marhaba, disambut. Senang gak? Senang. Siapa yang senang? Orang tua kalian karena kalian lahir ke dunia. Begitu juga masyarakat Madinah. Begitu Rasulullah masuk ke dalam kota Yathrib, Madinah, maka para sahabat bersama Rasulullah disambut dengan gembira. Ya, tadi
Kalian menjawab pertanyaan, dikasih hadiah, seneng, dia kan? Dapat duit, baca, jajan, beli es cendol, ya. Nah kemudian Rasulullah membantu berdakwah. Nabi berdakwah di Madinah lebih gampang, lebih enak menyampaikannya. Maka ada perintah dalam Al-Quran itu, maka Nabi untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Nah kemudian yang ketiga yang sudah saya sampaikan dari awal, ternyata hal tersebut adalah perintah Allah untuk hijrah ke Madinah. Nah, ini. Nah kemudian anak-anak sekalian, ya, tadi alhamdulillah masing-masing kita sudah bentuk kelompok. Kelompok itu terdiri dari 2, 3 atau 4. Kemudian anak-anak sekalian tuliskan 5 pertanyaan. Masing-masing kelompok mewakili. Silakan Pak kasih waktu 3 menit tulis 5 pertanyaan. Berdasarkan buku halaman 78 dan 79. Ya, sebuah pertanyaan. Ya, seperti yang tadi, ya. Silakan Pak kasih waktu 3 menit. Kemudian langsung dijawab. Jadi pertanyaan itu langsung dijawab. Ya, 5 soal saja. Silakan diskusi sesama kalian. 1 orang saja yang menulisnya. Diskusi dengan mengamati sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad halaman 78 dan 79. Silakan Pak kasih waktu. Nanti anak-anak, jika sudah soal dibuat itu, nanti kalian akan bertanya kepada kelompok ini. Pak itu dulu ya, kelompoknya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Jadi ada 8 kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan bertanya. Kelompok 1 boleh bertanya ke kelompok 2. Kemudian atau bertanya kepada kelompok 3. Nah masing-masing kalau sudah ditanya nanti menjawab. Ya, masing-masing kelompok siapkan pertanyaan satu saja untuk kelompok lain. Sudah ada yang siap? Kalau tidak mencapai 5, satu pertanyaan boleh. Ya, langsung dijawab. Eka, mana Eka? Eka sudah selesai. Satu pertanyaan, satu saja. Masing-masing kalau tidak bisa bikin 5, maka bikin 1 pertanyaan saja. Tulis di kertas. Biman ada Biman. Sudah? Ya. Nanti dijawab ya pertanyaanmu buat satu soal. Kemudian nanti dijawab sendiri. Nanti tanyakan kepada kelompok yang lain. Ya. Bagaimana? Sudah semua? Sudah? Sudah siap?
Sudah? Satu pertanyaan aja. Nggak usah dua. Satu saja. Sudah? Sudah ada soal sudah dibuat? Sudah? Ini sudah buat soal? Satu saja soalnya. Ya. Ini sudah? Satu soal. Tidak apa-apa. Buat lima satu aja. Sudah? Satu aja. Ini sudah. Ini. Yang 7 sudah selesai? Satu pertanyaan aja silakan. Ini sudah? Satu aja. Ya. Oke, sudah siap? Kelompok 1. Silakan kalian bertanya kepada kelompok 2. Baca soalnya, nanti kelompok 2 yang menjawab. Ya. Kelompok 2 siap-siap menjawab. Kuat-kuat suaranya. Berdiri. Berdiri. Ya, benar salah. Nah, kemudian kelompok 2 bertanya kepada kelompok 8. Paling ujung kelompok 8. Kelompok 8 siap-siap menjawabnya. Besar-besar suaranya. Mengapa Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah ke kota Madinah? Ya, silakan jawab. Gimana benar? Nah, alhamdulillah. Kelompok 5. Ini kelompok 5. Kelompok 5 silakan bertanya kepada kelompok 7 sebelah. Ya. Kuat-kuat suaranya, enggak kedengaran namanya. Nah, kelompok 5 bertanya ke kelompok 7. Tanya. Soal membacakan untuk dia. Hijrah artinya berpindah. Oke? Sudah semua? Ya, nanti kalau itu sudah nanti dikumpul. Nah, kemudian yang berikutnya masing-masing sudah bikin kelompok. Kemudian kalian sudah bertukar pertanyaan, kemudian menjawab. Lalu yang terakhir adalah ya, untuk membuat resume, yakni pekerjaan rumah atau PR. Nanti di halaman 78 dan 79 kalian resume atau diringkas poin-poin yang pentingnya saja mengenai tentang sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, paham sampai sini? Ya, baik, anak-anakku sekalian. Jadi kesimpulan dari materi kita ini, yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah itu artinya berpindah. Yang kedua, kita wajib meneladani sifat kesabaran Rasulullah ditekan oleh kaum Quraisy Mekah, sehingga turun perintah Allah dalam Al-Quran agar Nabi pindah ke Madinah, ya, pindah ke Madinah. Yang ketiga, bahwasanya Rasulullah SAW diperintah oleh Allah selain untuk hijrah. Yang menyebabkan beliau hijrah pertama adalah dakwahnya tidak diterima di kota Mekah. Yang kedua, Nabi Muhammad disambut oleh orang-orang penduduk Madinah dengan riang gembira. Kemudian yang ketiga, yang keempat, Rasulullah Muhammad SAW diminta untuk penduduk Madinah untuk tidak pindah dan hanya berdakwah di Madinah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Rasulullah Muhammad SAW kota Madinah sebelum bernama kota Madinah bernama Yathrib. Jaraknya berapa jaraknya? 50 km. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan sebelum berakhirnya materi ini kita akan
menyanyikan sebuah lagu nasional. Lagu apa? Indonesia Raya. Halo, halo Bandung. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung. Ya, alhamdulillah lagunya bagus. Ya, mari kita tutup dengan doa. Dengan membaca doa Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baca surat Al-Asri. Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik, sudah selesai materi kita hari ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan ada berkahnya, kemudian mendapatkan ilmu yang banyak.